Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan paparan materi dari saya, di mana materinya berjudul Manajemen Risiko dan Keamanan dalam Digitalisasi Perdagangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Ismi dengan NIM 21279012. Untuk agenda yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian manajemen risiko, yang kedua pengertian keamanan dalam digitalisasi perdagangan, yang ketiga faktor utama yang mempengaruhi manajemen risiko, keempat pengaruh utama dari keamanan digitalisasi perdagangan, yang terakhir ada hubungan antara manajemen risiko dengan keamanan dalam digitalisasi perdagangan. Baik, yang pertama ada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengolahan risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, baik secara positif maupun negatif. Manajemen risiko bertujuan untuk mengenali potensi risiko, mengevaluasi dampaknya, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelolanya. Kemudian materi selanjutnya ada pengertian keamanan dalam digitalisasi perdagangan. Keamanan dalam digitalisasi perdagangan merujuk pada serangkaian langkah dan kebijakan untuk melindungi sistem, data, dan informasi yang terlibat dalam proses perdagangan elektronik. Keamanan digital dalam konteks perdagangan menjadi krusial karena semakin banyaknya transaksi bisnis yang dilakukan secara online dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung berbagai aspek perdagangan. Selanjutnya ada faktor utama yang mempengaruhi manajemen risiko. Yang pertama, lingkungan bisnis. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial dalam lingkungan bisnis dapat memiliki dampak signifikan pada risiko yang dihadapi oleh organisasi. Perubahan dalam kebijakan pemerintah, kondisi pasar, atau tren industri dapat menciptakan risiko baru atau mempengaruhi risiko yang sudah ada. Yang kedua ada ukuran dan sifat organisasi. Ukuran organisasi dan sifat bisnisnya mempengaruhi kompleksitas dan skala risiko yang dihadapi. Organisasi besar dalam kegiatan internasional misalnya mungkin memiliki risiko yang lebih kompleks dan bervariasi dibandingkan dengan bisnis yang lebih kecil dan lebih lokal. Kemudian yang ketiga ada industri dan sektor. Setiap industri memiliki karakteristik dan risiko yang unik. Misalnya, industri keuangan dapat menghadapi risiko finansial dan hukum yang berbeda dibandingkan dengan industri manufaktur. Selanjutnya, regulasi dan kepatuhan. Peraturan dan kepatuhan hukum memainkan peran penting dalam manajemen risiko. Organisasi memastikan bahwa mereka mematuhi segala regulasi yang berlaku pada industri dan yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Selanjutnya ada teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi dapat menciptakan peluang baru tetapi juga membawa risiko baru. Organisasi perlu memantau perkembangan teknologi untuk mengidentifikasi risiko cyber dan risiko terkait inovasi lainnya. Selanjutnya sumber daya manusia. Keterlibatan dan keterampilan karyawan dalam manajemen risiko dapat mempengaruhi efektivitasnya. Pelatihan, kesadaran, dan partisipasi karyawan dalam mengidentifikasi dan melaporkan risiko dapat meningkatkan keberhasilan manajemen risiko. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi termasuk nilai-nilai norma, dan sikap terhadap risiko dapat mempengaruhi bagaimana risiko diidentifikasi, dinilai, dan dikelola. Baik, selanjutnya materi selanjutnya ada pengaruh utama dari keamanan digitalisasi perdagangan. Yang pertama ada perlindungan terhadap ancaman cyber. Keamanan digital melibatkan perlindungan terhadap serangan cyber seperti malware, ransomware, serangan phishing, dan serangan DDoS.
Dengan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kuat, organisasi dapat mengurangi risiko terhadap kerentanan keamanan. Yang kedua ada keamanan data pelanggan. Data perdagangan digital, data pelanggan, termasuk informasi pribadi dan keuangan, sangat berharga. Kemajuan digitalisasi perdagangan bertujuan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data pelanggan, menciptakan kepercayaan yang diperlukan untuk menjaga hubungan bisnis. Selanjutnya ada keamanan transaksi keuangan. Sistem keamanan digital memainkan peran penting dalam melindungi transaksi keuangan online. Teknologi enskripsi dan tanda tangan digital digunakan untuk memastikan bahwa transaksi finansial aman dan tidak dapat dimanipulasi. Selanjutnya, kepatuhan regulasi. Keamanan digital membantu organisasi mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku terkait dengan perlindungan data, privasi, dan keamanan informasi. Ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Selanjutnya, pertumbuhan kepercayaan konsumen. Keamanan digital yang kuat menciptakan lingkungan yang aman dan dapat diandalkan bagi konsumen. Ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap platform perdagangan digital dan mendorong adopsi lebih lanjut dari konsumen yang khawatir tentang keamanan. Selanjutnya, materi hubungan antara manajemen risiko dengan keamanan dalam digitalisasi perdagangan. Manajemen risiko dan keamanan dalam digitalisasi perdagangan memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Keduanya bekerja sama untuk melindungi aset, informasi, dan kelangsungan operasional bisnis dari berbagai risiko yang mungkin timbul dalam lingkungan digital. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan antara manajemen risiko dan keamanan dalam konteks digitalisasi perdagangan. Yang pertama, identifikasi risiko. Manajemen risiko melibatkan identifikasi yang mungkin timbul selama proses perdagangan digital, seperti ancaman cyber, kegagalan sistem, atau risiko operasional lainnya. Keamanan digital membantu mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko tersebut dengan menerapkan langkah-langkah keamanan seperti perlindungan data, keamanan transaksi, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Yang kedua, penilaian dan evaluasi risiko. Manajemen risiko melakukan penilaian dan evaluasi risiko untuk menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Keamanan digital memberikan panutan dalam penilaian risiko dengan memberikan pemahaman tentang kerentanan keamanan, potensi dampak, dan kemungkinan terjadinya serangan atau pelanggaran keamanan. Selanjutnya, ada pengembangan strategi pengolahan risiko. Manajemen risiko mencakup pengembangan strategi untuk mengelola atau mengurangi risiko yang telah diidentifikasi. Keamanan digital menyediakan strategi dan taktik konkret untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan tingkat risiko yang diidentifikasi. Selanjutnya, implementasi tindakan pengelolaan risiko. Manajemen risiko mengarah pada implementasi tindakan-tindakan untuk mengelola risiko seperti pengelolaan risiko operasional atau risiko keamanan informasi. Keamanan digital mencakup implementasi tindakan keamanan seperti penggunaan firewall, enskripsi, dan manajemen akses untuk mengurangi risiko terkait dengan serangan cyber dan ancaman lainnya. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Manajemen risiko melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas strategi pengolahan risiko. Keamanan digital melibatkan pemantauan aktif terhadap ancaman keamanan baru dan evaluasi terhadap kebijakan dan kontrol keamanan yang telah diimplementasikan. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan. Untuk kesimpulannya, di mana manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan pengolahan risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, baik secara positif maupun negatif. Manajemen risiko bertujuan untuk mengenali potensi risiko, mengevaluasi dampaknya, dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelolanya.
Untuk keamanan dalam digitalisasi perdagangan merujuk pada serangkaian langkah dan kebijakan untuk melindungi sistem, data, dan informasi yang terlibat dalam proses perdagangan elektronik. Sekian yang sempat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.